telah kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan yang pertama apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman semuanya, para pejuang sejati, para pembela agama Allah yang hari ini dalam suasana hari tasyrik kita bersama-sama dapat berkumpul. Wa insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salatu salam kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, suasana hari ini ya, suasana buat kita semuanya hendak merefleksi dalam sebuah rangkaian Idul Adha, karena hari ini masih suasana tasyrik. Maka kemudian ada beberapa hal yang harus dijadikan sebagai sebuah pembelajaran dari kegiatan rangkaian Idul Adha. Kalau saya boleh menyampaikan, ada pelajaran yang sangat berharga dari kegiatan Idul Adha. Yang pertama, bahwa perjalanan hidup kita ini pasti dan tentu tidak pernah berhenti untuk menghadapi berbagai macam ujian, suka duka yang kita jalan dalam hidup ini, kita rasakan betul. Maka ujian yang terus-menerus pada kita, yakinlah bahwa itu sedang menguatkan jiwa dan mental kita. Ini adalah gambaran sebuah kekuatan iman yang teguh yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Idul Adha ini seharusnya meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin yakin bahwa keberadaan kita ini adalah Allah yang segalanya, Allah yang mengendalikan kita, Allah yang menjadikan kita seperti ini. Keyakinan itulah yang kemudian ketika kita diuji, maka tetap kita berada dalam lindungannya, kita tetap berada ya, dalam pertolongannya. Kemudian yang kedua, selain meneguhkan hati kita bahwa memberikan kepada kita, beramal itu harus dilandasi dengan ikhlas. Idul Kurban itu berisi tentang ya, bagaimana menanamkan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan, segala kegiatan kita, perbuatan kita harus berlandaskan hanya untuk Allah dan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat kepedulian terhadap sesamanya. Sedang melatih atau sudah dilatih dengan bagaimana menanamkan jiwa sosial kepada sesama. Dan ada satu hal yang tidak kalah penting yang perlu kita catat, bahwa Idul Kurban itu salah satu ya kegiatan yang memberikan kepada kita ketika penyembelihan dilakukan sama saja dengan menyembelih ya sifat-sifat yang ada pada diri binatang. Kita ingin sifat egois, sifat angkuh, sombong, merasa diri kita itu lebih hebat dari orang lain, maka itu harus kita bunuh. Jadilah apa yang ada dalam diri ada sifat manusia yang sesuai dengan
firman Allah Subhanahu wa taala, manusia yang memiliki kemampuan dalam menggunakan baik itu akal dan seluruh apa yang Allah berikan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal adall ulaika hum ghafilun. Kata Allah, dan sungguh penghuni neraka, kebanyakan penghuni neraka itu ada tergolong dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia yang diberi hati oleh Allah, tapi hatinya tidak memahami ayat-ayat Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka diberi penglihatan, namun penglihatannya tidak memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan Allah beri, kami beri pendengaran, akan kami pendengarnya tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka ulaika kal an'am, kata Allah, itulah mereka itu seperti binatang. Balhun adol, mereka itu mereka itu sesat. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Jadi Idul Kurban bagi kita adalah hendak menjadikan manusia yang berhati malaikat, manusia yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi, manusia yang memiliki rendah hati, manusia yang memiliki perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Baik ya, itu ya barangkali yang bisa kita ambil pelajaran dari rangkaian Idul Adha atau Idul Kurban. Ibu bapak yang dirahmati Allah, para asatidah, hari ini tepat sekali kita akan mengupas atau membahas dalam Riyadhus Shalihin yang sudah beberapa minggu ini kita tidak ya membahas ya, kita lebih kepada Al-Quran dan pembahasannya. Dan hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji atau membahasnya. Yang tadi ya dikatakan terkait dengan ayat surat Al-A'raf ya, tentang penghuni neraka itu katanya kebanyakan dari manusia dan jin. Nah, maka hari ini di hadis 200 ya 253. Sebetulnya 253 itu sudah dibahas ya. Terkait, saya masih ingat itu ya, ketika membahas itu ada Rasulullah bertanya itu kepada sahabat ya. Ada seorang laki-laki yang datang. Laki-laki itu memang penampilannya gagah, kaya, kuat secara ekonomi. Kemudian dikatakan bahwa ketika laki-laki itu melamar, pasti perempuan itu akan mau. Jadi kemudian yang berikutnya datang seorang laki-laki, ya, tapi laki-laki itu tidak, penampilannya biasa saja, bahkan uangnya juga agak banyak secara ekonomi. Dia melamar, ya, dan tidak kalau bahasa ditolak kan begitu. Kalau yang pertama itu karena banyak uang, ya kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih baik antara yang melamar tadi, yang gagah, yang kaya, kemudian ya diterima, dengan yang penampilan biasa saja dan tidak punya ekonomi. Kalau secara asumsi umum, yang pasti yang terima itu dan dia terima itu orang yang tadi ya, yang kaya. Tapi kata Allah ya, kata Rasulullah ya, bahwa lebih baik orang miskin ya. Oke, lebih baik orang yang lemah dari sisi hartanya,
tapi dia punya kekuatan iman dibanding orang yang kaya tapi tidak punya kualitas iman. Teman-teman, Bun, kalau yang kayaknya imannya kuat gimana? Ini yang bicara ini tentang kejadian itu ya. Artinya apa teman-teman? Artinya bahwa standar atau ukuran di mata Allah ya, kemuliaan seseorang itu adalah diukur dengan ketakwaannya, keimanannya, kualitas kesolehan amal solehnya gitu. Oke? Ya, Allah itu ya, innallaha ya, innallaha la yanduru ila ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Allah itu ya tidak melihat kamu itu dari fisiknya, dari kekuatan ekonominya, dari gagahnya, walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kamu manusia dari hati-hati kamu, wa amalikum dari perbuatan kamu. Jelas ya Ibu ya? Jelas Ustazah jelas ya? Bahagia buat kita. Karena kita bukan orang yang punya kekuatan akan ekonomi. Alhamdulillah, jadi syukuri semuanya. Kita bukan orang yang pandai, benar pandai. Alhamdulillah disyukur. Karena Allah. Kita bukan orang yang apalagi sudah tua, boro-boro cantik ya. Tampilannya juga nyebelin barangkali ya. Ya, semakin tua apalagi semakin menjadi-jadi gitu ya. Semakin comel, semakin apa. Aduh. Tapi paling tidak teman-teman ya, bahwa ini kita bersyukur sekali. Kata Rasulullah bahwa Allah tidak melihat kita itu dari tampilannya, tapi yang Allah lihat itu dari hatinya bersih, amalannya berkualitas, beramalnya ikhlas. Makanya ini buat yang pada belum rumah tangga nih ya, yang masih pada bujang-bujangan ya, jangan melihat ya hanya sekedar penampilannya saja calon pendamping kita cakep, bisa dibawa kondangan, bisa dibawa itu ya cantik ya, yang laki-laki ganteng, gagah kayak Arjuna. Itu artinya bukan boleh, itu nggak apa-apa. Fatwa bidatin ini ya. Carilah ya bibit pasanganmu bibit bebet bobot ya. Akan tetapi ya, kalau itu ya yang lebih penting itu, yang dipentingkan itu adalah agama. Emang kalau nikah yang dimakan itu gantengnya, benar nggak sih? Kalau udah nikah itu apa yang Allah berikan itu? Apa? Sakinah mawaddah. Saya kayak gimana tuh? Biar hidungnya pesek dibilangnya mancung ya. Biar kayak gimana juga pasti yang baik-baik untuk, karena itu Allah berikan kasih sayang. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya ya, ini ya kita pastikan bahwa ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Kalau di dalam jamaah masjid kita melihat ada jamaah itu yang sangat-sangat luar biasa ketika ibadahnya, doanya luar biasa ya. Kalau berbuat baik dia tidak pernah ngomel-ngomel ya. Kalau apa yang dia sudah lakukan kebaikan tidak pernah ditunda-tunda ya. Itulah yang kita katakan dia adalah memiliki kualitas iman yang hebat, yang kuat. Ustazah, kalau kita ngaji itu salah, banyak salahnya ya. Kadang-kadang kita ngerasa benar, tapi ternyata salah kaprah. Kalau kita mendapatkan, kalau saya mendapat ada seorang karyawan, yang karyawan itu wayahnya duha ya Allah, rajin pisan eta karyawan teh. Wayahnya sholat doa namanya khusyuk.
Kalau kerja totalitas tanpa batas, saya katakan karyawan itu lebih hebat dari kepala sekolah yang biasa, walaupun derajatnya itu, karena kualitas keimanannya yang luar biasa. Apa maksudnya? Saya bilang kepada teman-teman, janganlah kita mengatakan diri kita itu, saya mah biasa saja. Tunjukkan segalanya yang harus kita lakukan harus luar biasa. Kerja yang benar, dari mulai satpam itu kalau kerja ada tamu itu layani. Kesempatan berbuat baik, berapa banyak orang yang masuk ke Amala Sabila, satpamnya senyum berapa ratus kali sehari senyum. Berapa banyak pahala yang sudah dimiliki, diperoleh oleh karyawan itu. Dan Pak Iwan, Masya Allah, Pak Iwan subhanallah menginspirasi ya, kemarin men-share ya Allah tentang masalah kematian itu ya, bahwa manusia itu. Bersyukurlah Pak Iwan berada di pintu gerbang yang paling depan. Pak Iwan lebih pertama dan awal menuai pahala dari orang-orang yang akan masuk ke pondok pesantren. Janganlah kita hanya buka kemudian kita, atau juga pada saat ada tamu kita tidak ada. Makanya jangan diganggu-gugat ya, kalau ada satpam itu jangan suruh ke sana kemari. Benar sekarang itu. Karena sama saja kita tidak berikan kesempatan ya untuk teman-teman kita untuk menuai kebaikan. Kemudian sampai juga di sini ada anak-anak yang datang, anak-anak, mau kemana Pak? Oh ya, maka apa silakan ini. Ini sekolahnya manusia, pondok pesantren manusia, bukan pondok pesantren binatang. Ketemu sama saya, Bu, ya gimana Bu, mau kemana? Oh ya Bu, ini. Semuanya memberikan kebaikan-kebaikan. Ini adalah ladang menuju kita menjadi orang yang takwa. Buat apa Allah kasih mulut kalau kita masih ya ada yang orang datang, silakan masuk, ada anak. Ini Kak, nih. Waduh. Apakah tidak ada ungkapan kata yang lebih bisa memberikan pahala buat kita? Makanya ketakwaan itu diukur dengan perilaku kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia. Ini mengingatkan pada saya, hai Nurlela, kamu tidak lagi melihat seseorang itu dari penampilannya, tapi coba kamu lihat tuh pekerjaannya seperti apa yang dikerjakannya. Coba lihat bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana. Saya kira itu yang harus saya jadikan acuan dan pedoman ya, agar kita tidak salah arah. Arah yang kita tempuh adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, itu ya Bu ya. Jadi kita tidak. Dulu saya kalau kalau ada pejabat, gila-gila, mana hormatnya gila-gila. Ada memang sudah manusiawi ya. Tapi ya janganlah kamu memperlakukan yang di luar itu, misalkan yang kebetulan ekonominya di bawah atau itu, tidak boleh ya. Kita harus memperlakukan dengan cara seperti yang memperlakukan pada pejabat itu. Itu adalah orang yang hebat. Maka kita disadarkan hari ini, saya dan teman-teman, ayo kita saling menghormati, menghargai pada orang-orang yang di bawah kita, sepadan dengan kita. Ayo kita sama-sama menghargai, menghormati. Semakin kita menghargai orang yang di bawah kita, semakin kita menjadi orang yang bersyukur. Nah, sekarang kita lanjut di hadis 254. Ini Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar wa qalatin nar fil jabbaruna wal mutakabbiruna wa qalatil jannah ya. Wa qalatil jannah fi du'afaun nas wa masakinuhum wa qadallahu bainahuma innakil jannah rahmati arhamu biki
Man asya wa innaki annar azabi azabu biki man asya wali kalaikuma alayya maluha ya. Nah, hadis ini memberikan isyarat kepada kita ya. Ini terkait dengan sifat manusia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak menerima rahmat dan siapa yang berhak menerima azab. Nah, jadi di hadis ini ya, atau terkait dengan surga berdebat dengan neraka ceritanya. Ya. Terkait dengan di surga itu ya, penghuni yang pertama dulu nih, neraka dulu nih. Ketika berdebat penghuni neraka dengan surga, maka neraka mengatakan bahwa ya, berkata fil jabat, kami itu neraka itu ditempati orang-orang yang sombong, angkuh, membanggakan diri. Nah, perdebatannya itu. Penghuni di kami ini neraka itu adalah orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang membanggakan diri, yang merendahkan orang lain, melecehkan orang lain. Nah, untuk wilayah misalnya. Nah, kemudian ya, tentang surga. Bagaimana tentang surga itu? Ya, diceritakan di sini bahwa ya, surga itu ya, penghuninya banyaknya adalah manusia yang lemah ya, lemah dalam artian yang memiliki atau adanya mungkin di satu sisi Allah tidak memberikan ya ekonomi secara kuat ya, akan tetapi ya mereka adalah orang-orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, orang-orang yang tawadhu. Nah, kemudian ya, Allah itu kan pemilik surga dan neraka. Kata Allah ya, memang itu kamu neraka isinya adalah orang-orang yang sombong, angkuh, membanggakan diri ya. Dan surga itu isinya ya orang-orang yang rendah hati, yang kebaikannya istiqomah gitu kan. Nah, kata Allah, itu semua ya kami yang menentukan. Ya. Memang itu isinya, tapi kata Allah, kami yang menentukan. Karena namanya manusia itu banyak manusia ya, teman-teman. Bisa jadi manusia itu ya orang yang amalan ibadahnya tidak terlalu banyak, ya, biasa saja standar. Tapi ada kebaikan yang lain yang kemudian Allah memberikan rahmat. Akhirnya masuklah ke dalam surga. Ada juga yang amalannya sepertinya banyak, tapi ternyata amalan itu ya dibarengi dengan berbagai macam sifat rias, sombong apa dan seterusnya. Padahal bukan amal soleh ya amalnya. Itu bisa ya kami kasih adab. Maka kemudian ini memberikan atau menginspirasi kepada kita. Kita janganlah merasa pesimis terkait dengan apa yang akan kita peroleh surga dan neraka. Ya, naudzubillah neraka ya. Tentang surga. Tapi hendaklah kita optimis bahwa Allah itu akan berikan rahmat kepada manusia yang dimana walaupun ibadahnya kita itu tidak khusyuk, kadang sholat suka ingin kemana-mana gitu kan, sekali-kali kadang kita suka ada yang kurang bagus, tapi ada amalan yang baik, yang bagus menurut Allah, sehingga Allah memberikan kepada kita kasih sayang, masuklah kita ke dalam surga.
Kita jangan merasa diri kita tuh wah hebat tahajudnya, wah hebat sedekahnya. Belum tentu. Apa yang kita lakukan jangan-jangan dibarengi dengan apa? Dengan kesombongan, dengan ria dan seterusnya. Maka kemudian ini bagi kita, bagaimana kita akan menjadi orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah diri kita untuk memohon kepada Allah kasih sayangnya. Kasih sayang ini ya jadikan kita orang yang menebar kasih sayang terhadap sesama. Sayang kepada orang lain, kasih sayang terhadap orang-orang yang lebih rendah dari kita. Allah suka kepada kita semuanya. Jadi rahmat itu diperoleh itu karena Allah yang ridho sama kita. Maka apa yang kita lakukan selalu kita, ya Allah, Engkau ridho ya Allah, berikan keridhoan Allah. Semoga Engkau ridho. Ya Allah, apa yang kita lakukan dalam kegiatan kurban ini, Engkau ridho ya Allah. Jangan Engkau nggak ridho dengan apa yang kita lakukan amal ini. Itu yang selalu dari Allah. Maka kita yang suka kita baca Ilahi, ya Tuhanku, Anta marsmudi, Engkau ada tujuan hidup dan matiku. Waridhoka matlubi, aku mohon mencari ridho-Mu ya Allah. Aktini, berikan kepadamu mahabbatika wa ma'rifataka, kecintaan kepadamu yang sangat mendalam. Berdoalah teman-teman, para asatidah sama Allah. Ya Allah, berikan ya Allah padaku untuk mencintai-Mu ya Allah. Mencintai-Mu lebih dalam, mencintai-Mu ya Allah yang sesungguhnya ya Allah. Perbanyaklah itu agar Allah ridho sama kita. Apa yang kita lakukan selalu kita ya Allah, ridhoi aku ya Allah. Karena dengan Allah meridhoi, ada hal-hal Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha Ghafurun, Maha mengampuni. Ya Allah Maha kasih sayang. Ada hal-hal yang kekurangan di kita. Kita yakin betul kita adalah manusia, wa insya Allah Allah mengampuni kita semuanya. Perbanyaklah untuk teman-teman semuanya dengan beristighfar. Perbanyaklah istighfar. Karena istighfar itu adalah salah satu rasa rendah dirinya hati kita. Rendah hatinya hati kita dengan beristighfar. Kita merasa diri kita itu kotor. Hari-hari kadang-kadang dosa terus. Maka dengan beristighfar akan merasa lembut hati ini. Apapun yang diminta oleh ibu-ibu, kalau minta baik di sini atau ketika berada di Mekah, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonannya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan ridho, dan aku memohon kepadamu untuk menjauhkan dari murka-Mu. Itu yang harus diminta. Tidak salah itu baca itu, saya dikutip dari Adi Hidayat gitu ya. Allahumma inni as'aluka biridhoka min sakhatika. Allahumma inni as'aluka biridhoka, ya. Kemudian min sakhatika. Jadi mohon ridho dan jauh dari kemungkaran. Baca. Kalau tadi kalau mau kita doa apa-apa, baca itu dulu ya. Sehingga dengan kita membaca itu, yaitu mengawali bahwa kita memohon ridho kepada Allah ya. Jangan langsung kita, kalau perlu minta tuh jangan dunia dulu ya Bu ya. Kalau kita berdoa tiba-tiba, ya Allah mudah-mudahan hari ini saya gini-gini, jangan itu dulu. Mohon ampun dulu, dan istighfar dulu, kemudian mohon ridho itu dan dijauhkan dari kemurkaan. Nah kita itu baru kita nanti mohon untuk dunia. Ya, itu untuk amal sabila itu harus ya sedikit doanya itu belajar itu bisa berkualitas.
Kalau memang doa itu ya Allah senang apa gitu, tapi kita awali dulu bahwa kita merasa ya mohon, kan orang yang insya Allah ya, yang Allah ijabah doanya itu ya hatinya suci gitu kan, ngerasa banyak dosa, ngerasa banyak kesalahan, mohon ampun, sehingga Allah itu apa mensucikan kita. Kalau kita suci insya Allah ya, kita mohon ya Allah jauhkan ya Allah dari kemunkaran atau dari yang tidak engkau sukai, yang murka ya. Dekatkan aku dengan ridhomu ya Allah kan gitu. Nah ini. Nah teman-teman semuanya ya, jadi hadis di 254 ini yang hendak memberikan kepada kita yang pertama adalah surga dan neraka ya berdebat tentang penghuninya masing-masing gitu ya. Silahkan teman-teman ya, bicara surga dan neraka itu kan bicara soal alam gaib ya, dan harus yakin itu, harus yakin. Kemudian yang kedua adalah Allah pemilik surga dan neraka, termasuk yang menentukan juga, walaupun diperdebatkannya oleh keduanya ya, tapi Allah juga menentukan masuk kita surga itu. Kemudian kesombongan ya, janganlah kita pelihara, itu ada sifat tercela. Nah, kemudian yang berikutnya kerendahan hati, memiliki kedudukan yang mulia di mata Allah. Oke, teman-teman, kerendahan hati, memiliki kedudukan yang mulia di mata Allah. Rendah hati, Bu ini, ya kalau kita bilang Bu ini, ya alhamdulillah aja. Saya selalu ya, kalau ada hebatnya amalannya, alhamdulillah aja proses. Saya tidak mau, ya iya dong, hebat, badan, ngapain itu? Kita bilang alhamdulillah saja, diamini, lagi proses. Karena kenyataan seperti itu. Karena Allah kok yang membuat kita, kenapa akmal ini bisa berkembang, misalkan Allah. Murid banyak sedikit itu kita usaha maksimal, tapi yang menentukan Allah. Maka kemudian saya tahun depan itu memang perlu ya teman-teman itu ya, satu guru itu 10 siswa, 5 siswa mendapatkan itu. Itu bina insan itu polanya. Awal kenapa bisa maju? Karena gurunya itu ikhtiarnya maksimal di awal. Cari satu guru, satu karyawan, 10 siswa. Bayangkan. Tapi lama-kelamaan dari situlah sudah. Dari mana? Orang tua. Jadi kalau ada orang tua yang sudah bersama-sama dengan kita, masa iya sih kita tidak bisa ngajak tuh. Nah, ikhtiarnya lahir batin itu. Tirakatnya juga harus ada itu, pada tirakat itu. Ada bacaan-bacaan yang sholawatnya, baca Al-Ikhlasnya sekian 1000, baca semua dilakoni. Cerita adik saya itu begitu. Awal mace kapungkur mah cenah eta teh. Guru-guru teh ya wadadah. Guru-guru teh nyari orang tuh dengan tirakat. Sholawatnya ya, bacaan-bacaannya ya. Dan itu memang istilahnya. Jadi si orang tua tuh ya dengan sendirinya orang tuh kita punya pengaruh ngomong sama orang tua itu loh. Ketika kita ngomong tuh orang tua tuh ya, kalau dalam bahasa sekarang mah bisa menghipnotis, tapi juga upayanya adalah tirakat. Ya. Jadi nggak bisa yang ngomong sholat tapi kadang-kadang nggak bisa. Gitu. Nah ini mungkin jalan yang harus kita tempuh ini seperti itu kan. Perlu kita itu punya tirakat guru-guru. Karena kalau dikatakan 100% itu ya mungkin 90% memang betul. Kalau 80% dari sosial gitu dan di situ ada doa-doa ya 90% orang sukses itu. Jadi kalau aku malah pengen sukses itu ya lebih kepada bagaimana kita ini memiliki ya amalan atau berupa tirakat. Ada puasa Daudnya, ada Senin Kemisnya, tapi dibarengi dengan apa? Dengan amal-amalan pada ilul amalnya gitu kan.
Sampai ada puasa daroilnya, ya guru-gurunya itu ada guru yang beberapa itu yang puasa berapa tahun, 2 tahun itu kan. Ya kan kita kan tidak seperti itu, tapi paling tidak ya tirakatnya kita itu ya perlu dimudahwamakan. Selain jadi bagaimana kita mempengaruhi orang tua ketika kita bicara orang tua tuh sama ya itu batiniahnya itu ya batiniah itu ya benar-benar terlatih dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Ibu, Bapak semuanya ya, teman-teman semuanya ya di hadis ini marilah kita bersama-sama pertama menjadi orang-orang yang meninggalkan kesombongan dan keangkuhan kita. Kemudian yang berikutnya ya teman-teman kita semuanya marilah kita menjadi orang yang rendah hati. Orang-orang yang mendahulukan atau juga ya yang memiliki nilai-nilai kualitas keimanan kita dalam kualitas amal kita. Tidak lagi karyawan ya atau juga para guru yang hanya sekedar menuntut gaji, menuntut honor sementara kita belum kerja benar. Kerja benar, kerja yang berkualitas, ikhlas tanpa batas. Sekira kalau kita sudah mulai semuanya, alhamdulillah. Kalau ini ya sudah min haitsu la yahtasib. Ya. Udah yang sudah ada yang terima, gak usah ngeluh aja. Ngeli dari sekian positif juga. Apalah taqilun. Apa kamu berpikir? Akmalah loh, kemajuan itu biasa belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari sisi apa? Dari kualitas. Kenapa? Kita bukan yang pertama di ranking di kawasan belum. Kita bukan anak yang karakter yang benar belum. Itu yang harus saya dan teman-teman ya dalam doa kita keseharian dan perilaku kita. Ayo kita bareng-bareng. Yang bekerja dimanapun pekerjaannya yang berkualitas yang kira-kira memberikan pelayanan untuk para santri dengan cara pelayanan yang merasa saat itu aduh enak sekali setrikanya mandi rapi, mandi wangi, mandi bersih. Dan di bagian yang lain itu merasa yang dilayani atau ya konsumen itu merasa apa? Merasa puas. Ini mudah-mudahan ya ini target ya untuk kita semuanya ya harus gigih baik dalam PPDB kita. PPDB bukan yang PPDB. Semuanya harus ikut berjuang untuk berdakwah, mengajak ya. Di mana saja di luar di mana ya coba sampaikan akmalah. Ada orang bawa anak, bawa apapun di mana anaknya putranya. Burini ya. Ada Burini ya. Di kantin tuh ya. Ketemu di pasar lagi ngobrol itu. Anak usianya berapa tahun Bu? Anaknya Bu di akmalah. Oh ya deh. Coba dakwahkan tentang akmalah gitu. Sama kita kemana ada ngobrol ini, ya akmal sambil aja ya. Ya kalau sudah begitu ya menurut saya itu sudah rasa memiliki terhadap lembaga adat terbiasa. Janganlah kita ikut, udah ada PPDB, nggak bisa. Kalau kita ingin ya gigih, ingin melejit ya, maka harus gigih juga kerja keras di antara kita. Juga dari semua ya yang berada di tim peningkatan Al-Quran baik di qiraati atau juga di tahfidz Al-Quran harus segera untuk mempersiapkan bagaimana ya rapat kerja tahun depan ini harus ada inovasi, harus ada yang lebih menantang, lebih baik lagi. Tidak ada ya di antara kita hanya sekedar ya sudahlah tahun kemarin seperti ini. Saya kira semua lembaga yang ada di divisi ya juga harus mempersiapkan diri kita. Setiap para guru, para ustadzah semuanya, jangan sekedar hanya saya ngajar di sini hanya cari gaji, haram hukumnya. Saya tidak suka, saya nggak ridho, Allah nggak ridho. Gaji nggak seberapa. Kalau sudah berpikir orientasi hanya sekedar gaji, tidak pernah perhatikan siswa, saya yakin itu adalah sudah bukan tempatnya lagi di sini. Karena kita tidak ingin bertahun-tahun di sini hanya sekedar kita mencari gaji.
anak-anak, apalagi kalau anak-anak tahu, oh Umi, bapak itu atau ibu itu tuh bilang katanya ngajar saya mah hanya sekedar, ya sekedar saya ngajar sama kamu hanya sekedar dapat penghasilan di sini aja. Tuh ada anak yang direkam kata-kata itu. Saya sedih, masya Allah. Itu harus dipanggil, diberikan itu. Saya kira ya Allah di sini orientasinya akhirat loh. Jadi gimana anaknya mau bagus, gimana anaknya mau apa namanya tuh berkualitas kalau gurunya saja ngajarnya sudah tidak ikhlas. Ini sangat penting sekali. Karena saya ingin dan yang tidak dalam kapasitas itu ya memang sudah tidak berada di sini. Jadi hatinya sudah ke uang, duniawi gitu loh. Apalagi utang itu ijir. Bekerja itu udah bekerja Allah aja yang menjadi kita udah. Dan ini yang saya sedih, tolong baik TK, SD, SMP, SMA ya. Kedengaran sama anak seperti itu sangat memprihatinkan. Ada guru yang dalam bapak atau ibu ngajar tuh di sini tuh hanya cari penghasilan saja. Kalian mau apa terserah aja. Ada yang seperti itu. Maka kemudian mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak ada ya, orang-orang yang berada di sini hanya sekedar niat ya cari ya kehidupan duniawi, tapi kita harus siap dengan mempersiapkan kehidupan akhirat terutama. Karena saya merasa betul teman-teman bahwa kalau sudah orientasi akhirat itu enak hidup itu, nggak capek. Kalau capek juga nggak senang. Kita adalah ya untuk akhirat udah alhamdulillah. Tapi kalau untuk dunia aja ya udah. Itu yang ingin atau hendak kita lakukan dalam bagaimana mengantarkan ya menjadi orang yang anak-anak yang berkualitas. Gurunya harus kualitas amalnya, amal itu berkualitas. Orang yang beramal kualitas itu orang yang melakukannya disertai dengan keikhlasan. Sekarang saya mohon kepala sekolah ya baik TK, SD, SMP, SMA untuk yang tidak hanya di kantor, tapi tolong ya hari ini adalah terus dipantau gitu kan. Ada keluhan-keluhannya, dapat tidak ada keluhan ya, tapi ada yang ingin disampaikan, didengarkan. Kalau yang kurang bagus diingatkanlah mereka yang misalkan. Jadi jangan sampai kita percaya nggak pernah dikontrol, sehingga ada anak yang guru yang ngomong gini-gini, masya Allah. Ada yang suka anak itu, apalagi dikasih itu yang namanya oleh BK-nya misalkan dikasih sebaran tentang penilaian banyak, ada yang mengungkapkan Pak ini begini, ibu ini gini, jarang masuk apa-apa itu ada itu. Saya kira kan anak nggak mungkin bohong, hampir semua anak mengatakan bahwa ini jarang ke kelas, jarang masuk kelas itu. Kemudian juga ada itu. Itu anak itu pintar itu, karena sesuai dengan apa ya namanya anak kan juga kritis. Jadi jangan kita sama Allah semata-mata, tapi ya ketika anak menilai itu ya itu adalah bagian yang harus kita itu catat bersama ya bahwa kita apa yang kita berlaku kita ini diteladani oleh anak-anak. Ngomong yang benar, apalagi udah ngomong masalah itu malu sama anak-anak. Ya. Kalau teman-teman sudah tidak siap di sini, janganlah ngomong begitu. Sudah berarti bukan tempatnya. Demikian juga karyawan juga sama. Ya, kita gaji baik, kita janganlah udahlah malu sama Allah. Lakukan yang terbaik. Apa yang bisa dilakukan, apa sajalah gitu kan ya. Yang kalau kita lewat aja itu ya, lewat ada yang misalkan saya satpam yang memang menurut saya luar biasa itu ya maksudnya kebaikannya banyak ada yang mau lihat ke masjid, lampu masih di masjid ini nyalakan pala. Misalnya, ada yang ini dibuka ya itu bagiannya. Jadi jangan, itu menurut saya kebaikan ya, misalnya ada ya pokoknya apalah itu kebaikan itu banyak asal kita energi. Allah menggerakkan kita itu karena kebaikan. Kita itu semua ini karena dia tuh ini gitu kan baik dia gitu baik ada mau insya Allah amalnya kualitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini memberikan kepada kita semuanya yang hidayah. Ya.
Kalau ini orang tua ngomong begini, nggak ada rasa dendam, tidak ada. Yang ada keinginan ke depan ini bahwa akmalah sabila ini adalah ya insya Allah lembaga yang bisa meningkatkan kualitas keimanan, dan di dalam ini adalah orang-orang yang memiliki kualitas yang amal dan iman. Insya Allah Riyadhus Shalihin ini adalah kebunnya orang yang soleh. Jadi kalau belajar yang Shalihin, mudah-mudahan kita mampu mentransformasi pengetahuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pengetahuan ini hanya sekedar ya melaksanakan, tapi mentransformasi ya. Dari hadis ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar menghadapi, tidak angkuh, belajar untuk menghargai ya, terutama orang-orang yang di bawah kita. Ya. Makasih ya pada teman-teman semua, tetap semangat untuk berjuang. Jadikan tempat ini adalah ladang amal. Tempat ini ladang untuk berikhtiar dalam hidup kita, ladang ini untuk bersama-sama kita berada dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala kesilapan, mohon maaf atas segala kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah berkah kita ngaji dia insya Allah berkah kita belajar dan mengaji dia biasa amal sabila